Perkenalkan, nama saya Faris Mulyono Simatupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Motivating Employees as a Manager. Nah, apa sih motivasi? Nah, pertama-tama definisi daripada motivasi adalah proses di mana upaya seseorang diberi energi atau semangat serta diarahkan juga dipertahankan untuk mencapai suatu tujuan. Elemen daripada energi adalah ukuran intensitas, dorongan, atau kekuatan. Energi tersebut nantinya perlu diarahkan kepada untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Karyawan harus bertahan dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, berikut adalah Early Theory of Motivation yang berisi tentang Maslow Hierarchy of Needs Theory, McGregor Theory X and Theory Y, Herzberg Two-Factor Theory. Maslow Hierarchy of Needs Theory. Nah, ini berikut adalah berisi bahwa needs theory itu perlu dipenuhi dari bawah hingga ke atas. Dengan yang paling atas itu requirement-nya itu yang bawah itu harus dipenuhi. Jadi kalau kita mau needs kita di dalam nomor 3 yaitu love and belongings, maka needs nomor 4 dan 5 itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika itu needs nomor 4, maka needs nomor 5 perlu dipenuhi terlebih dahulu. Ini berikut ada gambarnya, bisa dilihat. Saya akan jelaskan satu-satu dari bawah, yaitu physiological needs, yaitu kebutuhan seorang akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Dan di atasnya, setelah physiological needs itu terpenuhi, maka kita akan mau untuk memenuhi safety, yaitu kebutuhan seorang akan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional, serta jaminan bahwa kebutuhan fisik akan terus terpenuhi. Selanjutnya ada social needs, yaitu love and belongings di gambarnya, yaitu kebutuhan seseorang akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Esteem, kebutuhan seseorang akan faktor penghargaan. Penghargaannya itu internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, dan faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Self-actualization, yaitu kebutuhan seseorang untuk tumbuh, mencapai potensi diri dan pemenuhan diri, dorongan untuk menjadi apa yang mampu menjadi. Seperti itu. Jadi full potensial gitu ya, seorang tersebut. Nah, itu self-actualization itu jarang dan itu harus memenuhi keempat needs di bawahnya, seperti itu. Nah, example, saya mengambil perusahaan Oki, yaitu perusahaan Jepang yang membuat kabel-kabel elektronik. Nah, contoh daripada kabel yang dibuatnya itu bisa dilihat dari produk-produk yang dikeluarkan dari Sony, misalkan PlayStation, kabel-kabel seperti cas, dan lain-lain. TV juga bisa seperti itu. Nah, untuk needs daripada employee dapat diketahui bahwa uh, tempat makan, tempat tinggal, makan, dan transportasi itu sudah diberi daripada perusahaan sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan fisik ya yang di bawah psychological needs itu sudah dipenuhi. Kedua, Oki juga memiliki fasilitas kesehatan yang baik dengan monthly check up yang harus dilakukan. Jadi safety-nya juga sudah ada. Safety-nya itu bukan berarti fisik doang, tapi juga mental, dikarenakan ada um, monthly check up yang berupa mental juga. Nah, selanjutnya itu, selain daripada itu, kebutuhan sosial dapat diketahui. Karena ini perusahaan Jepang, setiap selesai jam kerja itu, employee dan bos daripada Oki Cable mengadakan nomikai, yaitu berarti minum-minum setelah bekerja sebagai social gathering yang dilakukan agar relationship-nya itu menjadi lebih bagus. Ini sudah menjadi suatu budaya di Oki Cable dan juga di Jepang, seperti itu. Untuk S-Team, Oki Cable juga menyediakan banyak kesempatan untuk employee mendapatkan banyak penghargaan dan prestasi, dan juga jalur daripada karirnya itu sudah terdefinisi dengan baik. Juga untuk self-actualizing itu tidak dipenuhi secara langsung, akan tetapi karena Oki Cable menyediakan kebutuhan-kebutuhan di bawahnya, maka dapat diketahui bahwa self-actualizing ini mungkin tercapai oleh employee Oki Cable dikarenakan sudah difasilitasi oleh Oki Cable itu sendiri. Seperti itu. Nah, kedua, kita masuk ke McGregor teori X and Y. Nah, teori ini mengatakan bahwa seorang manajer, teori X percaya bahwa orang tidak suka bekerja dan tidak akan mencari tanggung jawab sehingga mereka harus diancam untuk bekerja.
Itu teori X dari McGregor, tapi teori Y mengasumsikan bahwa orang itu suka bekerja dan mencari tanggung jawab sehingga mereka akan melatih motivasi dan pengarahan diri sendiri. Jadi bisa disingkatkan bahwa teori X kita menjadi pesimis dan teori Y kita menjadi optimis seperti itu ya. Um, Next, selanjutnya ini example. Example realnya itu ada di sini saya ambil MasterChef. Jadi kita bisa lihat cara pandang saya itu sebagai juri itu merupakan manajer daripada pesertanya yang merupakan employee. Nah, kita bisa lihat bahwa MasterChef ini menggunakan teori X dikarenakan seperti yang kita tahu MasterChef itu dimainkan oleh Gordon Ramsay yang sering yang keras dalam mendidik peserta-peserta tersebut, memberi advice-nya dan lain-lain. Sehingga kita bisa tahu bahwa teori X merupakan aplikasi daripada MasterChef itu sendiri. Selain daripada itu kita juga bisa lihat MasterChef yang lain, MasterChef Indonesia juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Herzberg two-factor theory. Nah, teori Herzberg itu mengusulkan bahwa faktor intrinsik yang terkait dengan kepuasan kerja merupakan apa yang memotivasi orang. Nah, faktor intrinsik yang terkait dengan ketidakpuasan kerja yang membuat orang tidak puas. Jadi, Herzberg mengatakan bahwa sebenarnya ini dia itu terpisah untuk faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Jadi, orang itu bisa puas dan tidak puas secara sekaligus karena itu terpisah. Jadi orang yang puas dalam pekerjaannya bukan berarti tidak puas dalam hal yang lainnya gitu. Jadi terpisah seperti itu. Seperti gambar ini. Kita bisa lihat yang kita lihat dulu exhibit 16.3 yaitu traditional view satisfied atau dissatisfied. Tapi ternyata ini enggak seperti itu. Motivator itu satisfied, dia akan menjadi no satisfaction, dan hygiene factor atau yang faktor-faktor yang membuat menjadi tidak satisfied atau tidak enak itu akan mengalami dissatisfaction seperti itu. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah membanyakkan motivators atau elemen-elemen atau variabel-variabel motivator seperti achievement, recognition, work itself, responsibility, advancement, dan growth. Itu harus jelas dan juga ada tertata dengan rapi sehingga employee ini semakin semangat untuk mencapai achievement, recognition, growth, advancement, naik pangkat gitu ya. Jadi lebih baik gitu. Dan employee ini sendiri akan menjadi lebih satisfaction ketika usaha mereka itu terbayarkan seperti itu. Nah, hygiene factornya itu yang kita harus lakukan itu adalah untuk meminimalisasikan. Jadi semua hygiene factor itu jangan sampai menjadi suatu dissatisfaction. Akan tetapi biarlah hygiene factor itu tetap ada untuk mengikat, akan tetapi jangan sampai dissatisfaction, akan tetapi no dissatisfaction. Jadi hygiene factor ini ada untuk mengikat employee, tetapi tidak sampai tahap dissatisfaction seperti itu. Supervisionnya itu harus ada, company policy juga harus ada, relationship supervisor, working condition, salary, relationship with peer, personal life, relationship with sebenarnya status dan security seperti itu. Jadi semuanya itu harus ada, akan tapi levelnya itu harus diatur sedemikian rupa tidak menjadi dissatisfaction. Nah, example-nya itu oke juga seperti yang sudah dijelaskan bahwa semua faktornya itu ada dan semua faktornya ini sudah diperhitungkan sehingga employee-nya itu tetap berusaha bekerja dan pastinya terbayarkan dan juga achievement dan growth-nya itu sudah tertata dengan jelas bagaimana karir development-nya serta company policy-nya itu sudah dijelaskan dan sudah ada, bukan buat untuk sesuatu yang menjadi dissatisfaction akan tetapi suatu untuk mengikat supaya pekerjaan itu lebih bagus seperti itu. Nah, teori needs theory, three needs theory. Nah, teori ini dibuat oleh David McLean dan asosiasinya yaitu mengusulkan 3 kebutuhan yang diperoleh yang merupakan motivasi atau motif utama dalam bekerja. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Nah, kebutuhan untuk berprestasi itu
dalam artinya itu dorongan untuk sukses dan unggul. Kebutuhan akan kekuasaan itu kebutuhan untuk membuat orang lain itu berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak berperilaku sebaliknya. Jadi kita bisa mengontrol gitu ya. Jadi kebutuhan akan kekuasaan, mengontrol orang lain. Nah, kebutuhan untuk berafiliasi yaitu keinginan untuk hubungan interpersonal yang ramah dan dekat, seperti itu. Nah, example-nya ini seperti yang kita tahu, sosialnya itu sudah dilakukan oleh Oki dengan nomikai-nya, yang berarti ada hubungan interpersonal antara employee dan bos. Juga kalau dibaliknya itu ada kebutuhan akan kekuasaan, itu sudah jelas karena advancement growth-nya itu jelas, sehingga pasti akan tercapai. Dan juga kebutuhan untuk berprestasi, yaitu semuanya ini ada banyak kesempatan untuk employee itu mendapatkan suatu prestasi atau achievement dalam perusahaan Oki ini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan masuk ke contemporary theories of motivation, dibagi menjadi 3, yaitu goal setting theory, designing motivating job, dan equity theory. Nah, goal setting theory itu mengatakan jadi bahwa tujuannya itu yang mempengaruhi motivasi daripada pekerja. Jadi kalau tujuannya itu spesifik, meningkatkan kinerja employee, dan tujuannya sulit, itu pasti akan mengobarkan keinginan employee untuk berhasil. Ketika diterima, menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada kalau tujuannya itu mudah, daripada kalau tujuannya itu umum. Seperti itu. Poin penting dalam goal setting theory adalah niat untuk bekerja merupakan tujuan sumber utama motivasi kerja. Nah, jika tujuannya itu terpusat atau kita bisa bilang spesifik, jelas, itu menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi daripada tujuannya umum. Seperti itu. Nah, pada umumnya partisipasi ini menetapkan tujuannya itu lebih disukai daripada menjalankan tujuannya. Jadi menetapkannya itu lebih mudah, lebih disukai daripada menjalankan tujuannya. Akan tetapi tidak selalu demikian. Karena banyak kasus-kasus yang tidak demikian, seperti itu. Nah, itu adalah goal setting theory. Nah, selanjutnya designing motivating jobs. Di sini ada banyak. Jadi dalam design motivating jobs, yaitu job-job untuk motivasi employee-nya itu, ada yang bisa dilakukan, tools-tools yang bisa dilakukan, strategi yang bisa dilakukan. Pertama itu ada jobs enlargement, yaitu membesarkan skop daripada pekerjaan. Biasanya itu menambah tasknya, tapi jangan menambah tasknya doang, apalagi kalau tasknya itu tidak berhubungan. Jadi misalkan health dentist ya, dia itu membersihkan gigi, akan tapi juga membersihkan alat-alatnya setelah selesai membersihkan gigi daripada customernya. Nah, itu boleh, dan itu merupakan contoh jobs enlargement. Tapi kalau misalkan jobsnya itu tidak sesuai dengan konteks daripada dental health ini, maka yang terjadi itu hanya memperibetkan daripada jobsnya dan membuat employee menjadi dissatisfaction atau tidak termotivasi. Nah, selanjutnya itu ada jobs enrichment, yaitu membesarkan kontrol daripada employee terhadap suatu pekerjaan. Jadi kita bisa lihat bahwa memberikan kontrol atau hak otonomi terhadap employee untuk mencapai tujuan organisasi atau tasknya, jadi caranya itu dibebaskan, itu membuat jobsnya itu atau employee-nya itu menjadi lebih termotivasi. Tetapi harus ada pengikatnya, jadi tidak boleh otonomi semuanya, akan tetapi pengikatnya itu ada tetapi sedikit, seperti itu. Nah, itu titik tengah daripada job arrangement-nya itu harus dicari supaya tetap terikat, akan tetapi employee tetap termotivasi akan hak otonominya, seperti itu. Nah, jobs characteristic model, yaitu mengidentifikasi karakteristik daripada pekerjaan. Jadi daripada pekerjaannya kita identifikasi. Nah, berdasarkan 5 jobs karakteristiknya dan interaksi terhadap employee-nya, seperti itu. Di sini ada 5 jobs karakteristiknya itu, yaitu skill variety,
yaitu seberapa banyak suatu pekerjaan memiliki banyak jenis aktivitas, dan kalau banyak jenis aktivitas maka employee-nya juga harus memiliki banyak jenis skill, jadi skill variety. Nah, task identity yaitu seberapa banyak suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan atau bisa dipisah-pisahkan. Jadi task identity-nya seperti apa? Task significant yaitu seberapa besar daripada pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari daripada pekerja tersebut dan lainnya. Otonomi yaitu seberapa besar suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemandirian, serta kebijaksanaan terhadap mereka dalam scheduling serta prosedur yang akan dilakukan, yaitu otonomi. Dan feedback, besaran daripada hasil pekerjaan yang diperlukan untuk menerima informasi secara direct untuk efektivitas daripada pekerjaan tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa ini adalah strategi-strateginya, tapi redesainnya juga memiliki dua approach yang penting, yaitu relational perspective, yaitu jobs design itu didesain dalam pemikiran sosial, dikarenakan dapat diketahui dalam suatu pekerjaan itu adalah sesuatu yang sosial. Masing-masing pekerja akan bergantung satu dengan yang lainnya, mencari advice antara sesamanya atau dari bosnya, dan juga laju informasinya menjadi cepat. Itu adalah keuntungan dari relational perspective. Untuk proaktif perspektif, dapat diketahui bahwa employee harus proaktif dalam mengerjakan tugasnya dengan suatu otonomi yang besar dan terkendali agar laju informasi tetap lancar, serta akuntabilitas daripada pekerjaan tersebut jelas, dan aspek sosial dipegang oleh tangan employee itu sendiri, seperti itu. Nah, ini aja job karakteristik modelnya, itu bisa dilihat, yaitu skill variety, task identity, task significant itu berarti apa dalam critical psychological state-nya, keotonomi itu berarti apa, feedbacknya berarti apa, ini bisa dilihat, personal outcome-nya itu seperti apa, dan strength of employee growth need-nya itu berdasarkan cross job, core job dimension ke personal and work outcomes-nya seperti apa. Seperti itu. Ini bisa dilihat, ini interaksinya antara core job dimension, psychology state, sama personal and work outcomes. Apakah itu high internal work motivation, high quality work performance, high satisfaction with work, atau low abstinence and turnover, seperti itu. Ini menghasilkan ini semua ya. Nah, equity theory, yaitu teori terakhir. Teori ekuitas itu berfokus bagaimana karyawan membandingkan rasio hasil input mereka dengan rasio orang lain yang relevan. Persepsinya itu tentang ketidakadilan akan menyebabkan seorang karyawan melakukan sesuatu tentang hal keadilan tersebut. Nah, prosedural itu harus berpengaruh lebih besar terhadap kepuasan karyawan dibandingkan keadilan distributif. Jadi contohnya di sini misalkan outcome daripada A, input A. Outcome daripada B, input B. Itu lebih besar. Padahal mungkin lebih besar yang A gitu ya. Nah, nanti employee assessment-nya itu inequity underrewarded. Nah, ini dari kacamata si outcome A, dari A, kacamata A. Kalau misalkan sama, itu ada terjadi equity. Dan outcome A, kalau yang terakhir itu kebalikannya, itu outcome A sama input A, outcome B sama input B itu inequity tapi over rewarded. Jadi yang tidak seharusnya di reward sebesar itu, padahal pekerjaannya itu tidak seberapa, tapi di over rewarded, dikasih bonus. Itu kan tidak adil, seperti itu. Jadi employee assessment-nya ya, ini dari kacamata sang employee-nya. Jadi membandingkan, employee melakukan perbandingan dengan yang lainnya, apakah itu menjadi lebih bagus, apakah ini menjadi ketidakadilan, unrewarded atau over rewarded malahan, seperti itu. Kalau sama ya equity. Nah, current issue in motivation. Ini bisa kita lihat. Berbeda dengan generasi. Pertama itu adalah flexible work or job schedule. Nah, itu kalau misalkan worknya itu terlalu fleksibel, maka motivasinya akan menjadi lebih rendah, yaitu terjadi prokrastinasi, yang berarti nantinya itu akan ditahan-tahan pekerjaannya sampai ke deadline, seperti itu biasanya. Oleh karena itu, flexible work itu lebih mending tetap diikat dengan job schedule-nya yang sebentar, tetap
maksud dalam sebentar itu dipisah-pisahkan dalam waktu yang sebentar gitu ya, dalam waktu yang singkat, pendek, dengan jangka yang pendek, sehingga pekerjaan itu tetap berjalan dan employee tetap termotivasi untuk melakukan pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, motivator for professional. Berbeda dengan generasi yang lalu, tipikal karyawan saat ini lebih cenderung menjadi profesional dengan gelar sarjana daripada pabrik kerah biru. Kekhawatiran khusus apa yang harus diperhatikan para manajer ketika mencoba memotivasi tim insinyur di Intel India Development Center, perancangan perangkat lunak di SS Institute North Carolina, atau sekelompok konsultan di Accenture di Singapura. Nah, profesional dengan berbeda dengan non profesional. Mereka memiliki komitmen yang kuat dan berjaga panjang pada bidang keahliannya untuk mengikuti perkembangan di bidang mereka. Mereka perlu memperbarui pengetahuan mereka secara teratur dan komitmen mereka terhadap profesi mereka. Mereka jarang menetapkan minggu kerja mereka sebagai 8 jam 8 pagi sampai 5 jam 5 sore dalam hari Minggu. Itu menjadi standar. Nah, apa motivasi para profesional? Kita bisa tahu itu adalah uang dan promosi, biasanya rendah pada daftar prioritas mereka. Nah, kenapa? Karena mereka cenderung dibayar dengan baik dan menikmati apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, tantangan pekerjaan cenderung berperingkat tinggi karena sudah profesional. Mereka mengatasi masalah dan mencari solusi. Penghargaan utama mereka adalah pekerjaan itu sendiri. Profesional itu juga menghargai dukungan. Mereka ingin orang lain berpikir bahwa apa yang mereka kerjakan itu penting. Itu mungkin benar untuk semua karyawan, tapi para profesional cenderung berfokus pada pekerjaan mereka sebagai kepentingan hidup utama mereka. Sedangkan non profesional biasanya mereka memiliki kepentingan lain di luar pekerjaan yang dapat mengimbangi kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam pekerjaan. Seperti itu. Jadi profesional itu fokus dalam tasnya pekerjaan mereka, tapi non profesional itu lebih ada yang masih lebih penting daripada pekerjaan tersebut di luar hidup mereka untuk memenuhi kebutuhan, mengimbangi kebutuhan. Nah, tidak ada solusi yang sederhana motivasi karyawan ini. Untuk sekelompok individu itu bisa memiliki kebebasan status, sementara mereka kurangnya stabilitas itu tidak menjadi masalah, atau kebalikannya, kurangnya stabilitas itu menjadi masalah, akan tetapi kebebasan status itu tidak apa-apa. Nah, itu makanya itu tergantung oleh konteksnya, sebagai dokter, insinyur, akuntan, perencana keuangan, kompensasinya itu tinggi dan tidak menginginkan tuntutan pekerjaan penuh waktu. Tetapi individu-individu ini adalah pengecualian, seperti itu. Nah, motivating contingent workers. Nah, seperti yang kita tahu bahwa contingent workers itu adalah employee yang tidak tetap. Nah, apa yang memotivasi karyawan sementara yang tidak disengaja ini? Jawaban yang jelas ada kesempatan untuk menjadi pegawai yang tetap. Jadi ada kesempatannya dalam kasus ini di mana karyawan yang sangat baik dari kumpulan pekerja temporer itu kita bisa lihat, jadi dilakukan assessmentnya pekerjaannya seperti apa. Nah, itu hasilnya seperti apa, resultnya dalam mungkin waktu 1 bulan dilihat nanti, dan nantinya akan di assessment bahwa yang patut menjadi pegawai tetap itu siapa, dan itu akan motivasi pegawai sementara ini untuk melakukan hal yang baik dan hal yang banyak, sehingga pada saat assessment itu terjadi, mereka itu mampu atau berkesempatan untuk menjadi pegawai tetap, seperti itu. Itu adalah motivating contingent workers, seperti itu. Nah, untuk motivating low skilled minimum wage employees itu dengan jelas, yaitu memberikan kesempatan juga untuk naik pangkat, atau career development-nya itu juga harus ada, seperti itu. Sebatas apa itu tergantung konteks dari pekerjaan tersebut. Nah, itu akan memberi motivasi serta juga kesempatan, karena di berbagai chain food restoran itu juga ada employee of the month, seperti itu akan diberi bonus uang dan penghargaan. Itu juga akan
memberi motivasi karena kan mereka sudah minimum wage, low skill minimum wage. Oleh karena itu yang eksepsional bagus itu akan diberi kompensasi juga, reward seperti itu. Designing appropriate reward programs, approval management, stock option programs, employee recognition program, pay for performance. Itu salah satunya itu adalah employee recognition programs itu employee of the month, itu bisa jadi. Open book management dan stock option programs itu seperti fasilitas yang bisa diberikan daripada bekerja dalam satu organisasi tersebut, sehingga jadi fasilitasnya itu bisa membuat mereka itu kebutuhannya itu lebih gampang lagi oleh karena fasilitas tersebut untuk organisasi tersebut, produk-produknya misalkan. Dan pay for performance itu sama seperti itu, sama hampir mirip seperti employee for the month, tapi berdasarkan performance-nya nanti akan di assessment akan diberi suatu bonus gitu. Jadi minimum wage-nya diberi, akan tetapi performance-nya itu juga akan menjadi konsiderasi untuk wage yang akan diberi, seperti itu. Itu adalah current issue in motivation dan cara penyelesaiannya menurut saya dan menurut sumber buku yang ada. Terima kasih. Berikut merupakan presentasi saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.